PID. Karena yang mudah, kalau di PID ini sudah saya buka layarnya, maka di sini secara setting, secara pabrikan itu sudah ada yang namanya berbagi layar. Jadi tinggal disentuh berbagi layar ini. Nanti di laptop Bapak Ibu sebelumnya harus mengunduh pemasangan dalam komputer www.lisensi-b2b.com. Ini harus dengan dulu. Selanjutnya klik ini. Laptop mana ya? Laptop ini aja. Kita silakan dibuka berbagi layar, berbagi lain. Iya. Ya. Saya di dua kali. Ini untuk Bapak Ibu yang lain yang belum, silakan ketik ini, lisensi ini, nanti di download, maka akan muncul share apa itu? Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka masukkan kode PIN, diklik Pak. Kodenya diklik, itu diketik GWXX dengan ketik caps lock ya, GWXX KKZI. Klik to connect. Ya. Nah, kita tunggu screen on. Dan kita tunggu. Nah, ini sudah mulai berbagi layar. Dan ini bisa disentuh. Jadi kalau Bapak Ibu dulu mau melaksanakan misalkan pakai flash disk terlalu lama, langsung aja pakai laptop. Apakah pakai HP? Bisa pakai, selama ada aplikasi yang share monitor kita. Oke, Bapak Ibu, baik sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang ada di sini. Saya pakai ini saja. Saya ada di sini. Ini ada yang namanya ruang murid. Kita klik di rumah pendidikan. Ini sudah saya setting. Rumah pendidikan ini katanya Pak Acik tadi di ruang pendidikan ini. Nah, di sini banyak sekali. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang kepala sekolah dan lain-lain. Ruang GTK ini isinya apa? Ruang GTK ini isinya tentang pengelolaan kinerja dan lain-lain. Karena terus kepala sekolah dan semua. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah tentang ruang murid. Manfaat ruang murid ini banyak sekali. Ruang murid ini sebenarnya kita tidak harus membeli buku manual atau kita tidak harus menggunakan buku manual. Di sini juga ada sumber belajar, latihan soal, sumber buku pendukung dan lain-lain. Sumber belajar kita klik, di sini ada. Dan di sini rupanya Pak Acik juga memberikan 4 untuk materi. Ini banyak sekali materinya. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari download, bukan download sebenarnya, menyimpan. Bahkan ini kelas 6. Kita cari ya. Kita cari misalkan mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang apa? Misalkan tentang perekat bangsa. Ini contoh materinya banyak sekali. Ini tidak bisa disetel secara langsung, bisa disetel secara langsung, tapi harus disimpan dulu. Dan ini kalau kita setel, maka kita tidak punya penyimpanan, maka hemat saja, kita simpan dulu. Kita simpan dulu di materi tadi. Materi tadi sudah disimpan.
sini. Nah, ini nanti ada di klik, jadi anak-anak bisa melihat. Jadi Pancasila ya. Ini kan yang lagi, tinggal. Nah, ini anak-anak bisa melihat dan tidak perlu Bapak Ibu mencari materi-materi di YouTube atau di mana. Di sini sudah disediakan semuanya. Tinggal kita pakai materi yang mana, itu mudah. Maka hanya video, tidak ada yang game. Nah ini contohnya, saya cari yang game. Ini game. Ini gamenya. Nah, ini game. Anak-anak bisa bermain game dengan materi yang sesuai. Ini video yang jawab. Ini gamenya. Ini video yang jawabnya. Ini video nanya jawabnya. Ada apa dengan ibu? Jadi anak-anak nanti bisa menjawab. Interaktif. Ini tetap gambar. Gambar mana yang menunjukkan cara menghemat air? Bisa. Ini bisa dilakukan dua anak. Satu anak dengan scoring atau dua anak dengan cepat. Nah, tuh itu Bapak Ibu, ini sudah di materi. Saya harapkan Bapak Ibu semua menggunakan ruang murid itu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan ruang murid dengan sebaik-baiknya. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Tadi kan kami bagaimana cara mencari ruang murid, karena ketika saya mulai melihat di milik saya ruang guru itu tidak bisa mencari fitur yang ruang murid. Bagaimana cara mencari atau membuat ruang murid ya. Sebelumnya ini untuk di akunnya guru ya? Iya. Akunnya guru. Ini tinggal klik aja atau ketik di sini ruang pendidikan. Sini ruang pendidikan, dan sudah saya ketik di sini, sudah saya simpan. Di sini ada banyak sekali kepentingan sekolah. Di sini ruang pendidikan, tinggal klik aja. Tinggal klik aja ruang pendidikan, atau ibu mengetik dengan ruang pendidikan. Tapi yang perlu diingat, akunnya adalah harus akun belajar. Harus di sini harus akun belajar. Kalau di sini masih belum masuk, maka akan ada jendela kecil, itu harus masuk akun dulu. Harus masuk akun dulu. Jendela kecil harus masuk akun dulu. Nah, akunnya itu harus akun. Kalau akun belajar sudah masuk, maka akan ada semuanya ada di sini. Kalau meskipun ibu belum masuk akun belajar, semuanya ada, akan tampil seperti ini, tapi tidak bisa dibuka. Jadi kita kali mengklik akan diarahkan akun belajarnya untuk aktif. Nah, kalau sudah aktif maka otomatis sudah bisa dibuka. Di sini ada hasil pembelajaran daring, ada latihan soal juga. Sudah enak kalau ini sudah bisa dilaksanakan. Ya, dengan PID ini saya harapkan anak-anak semakin semangat, semakin aktif dengan pembelajaran yang interaktif. Saya main.
sedikit, teknologi bisa menjadi guru atau mengalahkan kemampuan guru, tapi teknologi tidak bisa mendidik siswa. Itu yang perlu kita pikirkan. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendidik siswa supaya siswa bisa menjalin atau berkembang dengan situasi-situasi atau dengan perkembangan-perkembangan secara global. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap cari ilmu, karena pekerjaan kita adalah mendidik, maka didiklah anak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.